Beberapa hari yang lalu beredar terkait mengenai surat edaran Menteri Dalam Negeri soal penundaan penyaluran bantuan sosial setelah pilkada. Nah, ternyata tidak semua bansos akan dicairkan setelah pilkada. Berikut beberapa deretan bansos yang masih tetap dicairkan sebelum pilkada. Nah, artinya ada kesempatan atau peluang cair mulai besok dan minggu depan, minggu keempat di bulan November ini. Apa saja kira-kira? Dan alhamdulillah dilaporkan ada saldo BPNT yang masuk di KKS. Nah, bagaimana updating terbaru untuk keterangan SP2D untuk PKH BPNT periode November-Desember 2024 dan juga kabar PKH BPNT peralihan dari POS ke KKS. Nah, simak terus videonya sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke, pada video kali ini kita masih membahas soal bantuan sosial. Nah, terkait mengenai surat edaran Menteri Dalam Negeri beberapa hari yang lalu ya, berhubung kita se-Indonesia ini akan serentak melaksanakan pilihan kepala daerah, bupati, wali kota, dan gubernur di setiap daerahnya masing-masing. Nah, Menteri Dalam Negeri ya, agar untuk untuk menstabilkan kondisi atau situasi agar pilkada ini nanti damai, tidak ada kecurangan ya. Nah, jadi menghimbau untuk bantuan sosial itu ada yang harus disalurkan setelah pilkada ya. Tapi ternyata di SE Mendagri ya, surat edaran tersebut ada pengecualian bantuan-bantuan sosial yang masih bisa disalurkan sebelum pilkada. Nah, beberapa deretan bansos yang masih tetap akan disalurkan sebelum pilkada. Ini ada beberapa bantuan sosial ya, sekitar ada 7 bansos. Apa saja itu? Nah, ini akan kita bahas dan juga akan kita update terkait keterangan SP2D PKH BPNT November-Desember 2024 dan juga peralihan dari POS ke KKS. Apakah PKH BPNT akan cair sebelum pilkada atau mungkin setelah pilkada? Akan kita bahas, namun sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di share di berbagai media sosial dan di like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, sobat YouTube, masih ingat kan terkait mengenai surat edaran Menteri Dalam Negeri yang sempat saya bahas kemarin? Nah, terkait mengenai penundaan penyaluran beberapa bantuan sosial yang akan ditunda setelah pilihan kepala daerah. Nah, pilihan kepala daerah dalam hal ini pilihan bupati, wali kota, atau gubernur akan dilaksanakan tanggal 27 November 2024. Nah, untuk mengantisipasi agar bansos tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, maka Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat edaran untuk menunda penyaluran bansos setelah pilkada. Nah, ternyata di dalam SE tersebut atau surat edaran tersebut ada beberapa bansos yang dikecualikan dan masih bisa disalurkan, akan tetapi ya harus dilaporkan. Nah, apa saja kira-kira? Nah, dalam hal ini saya merangkum ada sekitar 7 bantuan sosial yang masih tetap disalurkan ya sebelum pilkada. Nah, apa saja? Yang pertama ya, ini adalah bantuan untuk atensi yatim piatu. Nah, bantuan atensi yatim piatu atau dikenal dengan bantuan YAPI ini dari Kementerian Sosial. Dan di bulan ini, bulan November, ini ramai pencairan untuk alokasi periode September-Oktober. Bahkan ada yang cair juga mulai bulan Juli, Agustus, September, Oktober. Ada yang lewat pos, ada yang lewat
bank penyalur. Nah, misalkan Bank Mandiri yang sudah dibuatkan ATM dan buku tabungannya sejak awal tahun yang lalu. Nah, penerima bantuan yatim piatu ini adalah anak-anak yatim atau piatu yang sudah masuk DTKS dan sudah diverifikasi atau sudah di-assessment. Dan yang jelas sudah di SK-kan sebagai penerima Bansos Yapi tahun 2024 ini. Kemudian, bantuan yang kedua adalah bantuan program Indonesia Pintar. Bantuan ini juga dari pusat, ya, tepatnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, di bulan November ini adalah pencairan bantuan PIP untuk tahap 3. Kebanyakan yang cair ini adalah siswa-siswi yang sudah melakukan aktivasi di bulan sebelumnya, yang belum cair tahun 2024, dan juga penerima PIP hasil dari aspirasi anggota DPR. Nah, ini banyak yang cair di akhir tahun 2024 ini. Kemudian bantuan yang ketiga adalah BLT Dana Desa. Ini dari Kementerian Desa, besarannya Rp300.000. Nah, jadi mulai dari Yapi, PIP, BLT Desa ini kan dari pusat semuanya. Jadi sesuai dengan surat edaran Mendagri, ya, yang tidak diperbolehkan penyaluran sebelum pilkada itu bansos yang dari anggaran daerah, yang dari provinsi atau dari kabupaten kota. Nah, sedangkan yang dari pusat ini masih boleh disalurkan asalkan harus dilaporkan. Nah, jadi BLT desa ini menyasar warga desa yang belum dapat seperti PKH dan BPNT. Nah, nanti ya, karena baru-baru ini Menteri Sosial ini berkoordinasi dengan Menteri Desa nanti untuk menyinkronkan data. Ya, di antaranya itu agar data penerima bantuan nanti itu bisa tepat sasaran, tidak double ya, BLT Desa dengan PKH dan BPNT. Kemudian, bantuan yang nomor 4 adalah bantuan permakanan. Nah, ini tetap disalurkan walaupun pilkada, walaupun lebaran, tidak mengenal hari. Bantuan permakanan untuk lansia atau disabilitas tunggal yang dari Kementerian Sosial ini setiap hari ya yang diantarkan dalam bentuk makanan jadi ke penerima manfaatnya. Nah, ini nggak pandang hari ya. Nah, itu pilkada, pilpres, bahkan lebaran pun wajib tetap disalurkan. Kemudian bantuan yang kelima. Nah, apa ini bantuan yang kelima kira-kira? Nah, bantuan yang kelima ini adalah bantuan untuk korban bencana alam. Nah, ini sesuai dengan surat edaran Mendagri, kecuali bantuan dari pusat dan bantuan yang sifatnya kebencanaan ini nggak boleh ditunda. Nah, seperti baru-baru ini ya, di daerah NTT itu ada erupsi gunung ya, dan bantuannya ya tetap harus disalurkan ya kepada para korban bencana alam, kepada para pengungsi ya di sana. Nah, kemudian bantuan yang ke-6 ya, nomor 6 dan nomor 7. Nah, ini adalah bantuan reguler, yakni PKH dan BPNT. Nah, ternyata PKH BPNT ini tetap akan disalurkan ya sebelum pilkada, akan tetapi PKH BPNT yang sudah cair atau tetap akan dicairkan sebelum pilkada ini adalah untuk periode terakhir itu September-Oktober 2024. Nah, kemarin kan sudah saya kabarkan, bahkan kemarin tanggal 15 November itu masih ada KPM yang baru cair bantuan BPNT atau mungkin PKH-nya. PKH-nya mungkin bisa dapat PKH validasi by system. Kalau BPNT-nya bisa perluasan atau mungkin susulan yang memang belum cair untuk September-Oktober kemarin ya. Jadi beberapa KPM memang masih terus disalurkan ya sampai pertengahan bulan November ini untuk PKH BPNT periode September-Oktober kemarin. Nah, untuk periode November-Desember gimana kabarnya? Nah, September-Oktober ya, BPNT ya ini sudah update ya untuk November-Desember. Bahkan rekeningnya sudah berhasil, tinggal proses keterangan SP2D-nya. Nah, saat ini keterangannya belum SP2D.
Nanti kita menunggu beberapa hari ke depan kalau sudah SPM, kemudian menunggu SI, kalau sudah SI menunggu KKS-nya di top up ya, sampai saldonya masuk di KKS. Kira-kira butuh waktu berapa hari ya? Nah, bisa sekitar kalau estimasinya ya, mungkin sekitar 14 hari ya, atau mungkin bahkan 7 hari. Nah, jadi bisa saja nanti di akhir bulan November atau mungkin di awal bulan Desember 2024. Untuk PKH BPNT peralihan dari pos ke KKS, ya, kalau memang bank sudah siap, nah nanti walaupun sebelum pilkada bisa saja tetap akan didistribusikan. Tapi kalau bank belum siap, ya mungkin nanti setelah pilkada, ya di bulan Desembernya, ya. Tapi jangan khawatir, bantuannya akan tetap dapatnya itu tetap mulai bulan Juli ya, yang masih layak ya. Jadi yang masih layak sampai saat ini, bantuannya itu nanti terisinya saldonya mulai alokasi bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November hingga Desember 2024. Ya. Nah, semoga bansos-bansos yang memang untuk disegerakan penyalurannya semoga bisa cepat cair ya. Dan demikian info dari saya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.